Now this might be a mistake that I'm calling you this late, but these dreams I have of you ain't real enough. Started bringing up the past, how the things you love don't last, even though this isn't fair for both of us. Ooh, maybe I'm just a fool. I still belong with you anyway. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Mutiara Ramadhani dengan NIM 212021120, dosen pengampu Bapak Dr. Hasanal Mulkan SH.MH. Di sini saya ingin mempresentasikan materi saya dengan judul kepailitan. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian kepailitan. Kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit. Berhubung pernyataan pailit terhadap debitur itu harus melalui proses pengadilan melalui fase-fase pemeriksaan, maka segala sesuatu yang menyangkut tentang peristiwa pailit itu disebut kepailitan. Menurut pasal 1 angka Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, kepailitan adalah sitaan umum atas semua harta kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim. Kemudian B. Dasar hukum kepailitan. Pada pokoknya pengaturan mengenai masalah kepailitan merupakan suatu perwujudan yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1132 dan 1131 KUH Perdata. Pasal 1131 KUH Perdata memuat ketentuan normatif sebagai berikut. Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Dan pasal 1132 KUH Perdata memuat ketentuan normatif sebagai berikut. Keberadaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menguntungkan padanya, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali di antara para berpiutang itu ada alasan sah untuk didahulukan. C. Syarat-syarat permohonan pernyataan pailit. Apabila seseorang atau badan hukum mengajukan permohonan pernyataan pailit di pengadilan niaga, maka harus dipenuhi terlebih dahulu syarat-syarat dan kepailitan itu sendiri. Untuk dapat dinyatakan pailit, seorang debitur harus memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Keadaan berhenti membayar. 2. Harus ada lebih dari seorang kreditur. Dan 3. Atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seseorang atau lebih krediturnya. Kemudian di sini ada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 sebagai berikut. 1. Adanya 2 kreditur atau lebih. 2. Syarat harus adanya utang. 3. Syarat cukup 1 utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dan 4. Syarat permohonan pailit. Kemudian D. Prosedur permohonan pernyataan pailit. Secara umum, kurator mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugas atas harta pailit semenjak tanggal putusan pailit diucapkan. Proses permohonan dan putusan pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam pasal 6 sampai dengan 11 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sebagai berikut. 1. Tahapan pendaftaran dan permohonan pernyataan pailit. 2. Tahapan pemanggilan para pihak. 3. Tahap persidangan atas permohonan pernyataan pailit. Dan 4. Tahap putusan atas permohonan pernyataan pailit. Kemudian E. Sejarah hukum kepailitan. Peraturan kepailitan Indonesia mengalami perkembangan mulai dari pemerintah Belanda sampai dengan pemerintah Republik Indonesia. 1. Sebelum berlakunya Vlismen-Verordening. Dari sejarahnya diketahui bahwa pada mulanya dalam hukum Belanda tidak dikenal adanya perbedaan antara pedagang dan bukan pedagang pada hukum kepailitan. Akan tetapi, pada awal abad ke-19, di mana negeri Belanda dijajah oleh Prancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte pada tanggal 1 Januari 30 September 1838. Kemudian sesudah Belanda merdeka pada tanggal 1 Oktober 1838, pembuat undang-undang di negeri Belanda menyusun 3 buku yang terdiri dari 1. Buku tentang Van Comvandel yang terdiri dari 10 bab. Kemudian buku kedua tentang Van den Redgen terdiri dari 13 bab. Kemudian 7 bab dihapuskan. Dan buku terakhir
buku Van de Voorzieningen yang diatur dalam pasal 749 sampai dengan pasal 910 WVK. Dengan demikian, Belanda pada waktu itu telah terjadi dualisme dalam pengaturan kepailitan, yaitu satu, pengaturan pailitan bagi pedagang dan peraturan pailitan bukan pedagang. Kedua aturan ini mengenai hukum kepailitan yang berlaku justru menimbulkan kesulitan antara lain biaya pengaruh kreditur sedikit terhadap kepailitan dan perlu waktu cukup lama. Oleh karena itu, dibuatlah aturan baru Faillissement-Verordening. Kemudian 2. Masa berlakunya Faillissement-Verordening dalam kurung S.1905 nomor 217 JO 1906 nomor 348. Peraturan kepailitan ini yang diatur dalam Faillissement-Verordening hanya berlaku bagi golongan Eropa. Aturan hukum ini dijelaskan bahwa penduduk Hindia Belanda terdiri dari golongan sebagai berikut: golongan Eropa, golongan Bumi Putra, dan golongan Timur Asing yang dibagi lagi ke dalam dua golongan Timur Cina, golongan bukan Cina, dalam kurung India, Pakistan, Arab, dan lain-lain. Kemudian 3. Masa berlakunya Undang-Undang Kepailitan Produk Nasional. Dalam praktik Faillissement-Verordening S.1905 nomor 217 JO 1906 nomor 348 itu di tengah-tengah masyarakat kurang dikenal dan dipahami. 4. Masa berlakunya Perpu nomor 1 tahun 1998. Pada tahun 1998 terjadilah krisis moneter di Indonesia yang juga berpengaruh terhadap peraturan kepailitan. Kemudian pemerintah menetapkan Perpu nomor 1 tahun 1998. Oleh karena itu, dengan adanya Perpu nomor 1 tahun 1998 terdapat dua peraturan kepailitan, yaitu 1. Faillissement-Verordening yang sebagian besar masih berlaku selama tidak diubah dan ditambah oleh Perpu Kepailitan. 2. Perpu Kepailitan yang mengubah dan menambah Faillissement-Verordening dalam bahasa Indonesia. 5. Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 di mana bertujuan mewujudkan pembayaran yang adil dan seimbang bagi setiap kreditur dan memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi debitur terhadap adanya kemungkinan eksekusi massal oleh kreditur-krediturnya. 6. Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU lahir karena adanya perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini. Para pihak dalam kepailitan. Menurut pasal 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepailitan antara lain adalah 1. Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. 2. Debitur pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. 3. Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang yang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim sesuai undang-undang. 4. Pengadilan adalah niaga dalam lingkungan peradilan umum. Dan yang terakhir adalah hakim. Pengawasan adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang. G. Akibat hukum kepailitan. Sejak pengadilan mengucapkan putusan pailit dalam sidang yang terbuka untuk umum terhadap debitur, maka hak dan kewajiban pailit beralih kepada kurator untuk mengurus dan menguasai modelnya. 1. Akibat kepailitan terhadap debitur pailit. Yang dimaksud, semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan, misalnya warisan. 2. Metode pemberlakuan yaitu perilaku dalam hukum berlaku secara rule of reason. 2. Akibat hukum terhadap harta kekayaan debitur pailit. Ada beberapa harta yang dengan tegas dikecualikan dari kepailitan, yaitu alat perlengkapan tidur dan sehari-hari, alat dinas, alat kerja, persediaan makan 1 bulan, gaji, pensiun, hak cipta, sejumlah uang untuk anak, dan uang yang ditetapkan hakim untuk nafkah. 3. Akibat kepailitan seluruh perikatan yang diatur debitur pailit. Semua perikatan debitur yang telah terbit sesudah pernyataan pailit tidak dapat dibayar dengan harta pailit dalam kurung pasal 25 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004.
4. Akibat kepailitan terhadap penggugat atau tuntutan hukum. A. Dalam hal debitur pailit sebagai penggugat. B. Dalam hal debitur pailit sebagai tergugat. 5. Akibat kepailitan terhadap pasangan. Di dalam pasal 119 KUH menyatakan bahwa sejak perkawinan terjadilah apa yang dinamakan harta persatuan atau percampuran harta kekayaan antara suami dan istri demi undang-undang. Akan tetapi, suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan dengan akta notaris sebelum berlangsungnya perkawinan untuk mengadakan perpisahan harta perkawinan. 6. Akibat hukum kepailitan terhadap eksekusi atas harta kekayaan debitur. Dalam pasal 32 JU, pasal 31 Undang-Undang Kepailitan nomor 37 tahun 2004, bahwa putusan pailit berakibat bahwa putusan hakim menyangkut setiap bagian harta kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan harus dihentikan. Pernyataan ini melalui proses pemeriksaan, pengajuan, permohonan, pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara kepailitan. Dan yang terakhir, H. Asas-asas hukum kepailitan terbagi menjadi 2. 1. Asas-asas undang-undang kepailitan pada umumnya. Siogiannya memuat asas-asas baik dinyatakan secara tegas maupun secara tersirat sebagai berikut. A. Asas mendorong investasi dan bisnis. Undang-undang kepailitan harus dapat mendorong kegairahan investasi asing dan pasar modal serta memudahkan perusahaan Indonesia memperoleh kredit luar negeri. B. Asas memberikan manfaat dan perlindungan yang seimbang bagi kreditur dan debitur. Undang-undang kepailitan harus memberikan manfaat bukan saja bagi kreditur tetapi juga bagi debitur. C. Asas putusan pernyataan pailit tidak dapat dijatuhkan terhadap debitur yang masih solvent. Apabila debitur tidak membayar pada kreditur tertentu saja, sedangkan kepada para kreditur lain yang memiliki tagihan lebih dari 50% dari jumlah seluruh utangnya tetap melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka seharusnya tidak dapat dilakukan permohonan pernyataan pailit baik oleh kreditur maupun debitur. D. Asas persetujuan putusan pailit harus disetujui oleh kreditur mayoritas. Demi kepentingan para kreditur lain, tidak seyogianya undang-undang kepailitan membuka kemungkinan diperolehnya putusan pernyataan pailit itu tanpa disepakati kreditur lain. E. Asas keadaan diam. Suatu undang-undang kepailitan harus menganut ketentuan mengenai berlakunya keadaan diam dalam kurung standstill atau stay yang berlaku secara otomatis. F. Asas mengakui hak separatis kreditur pemegang hak jaminan. Lembaga hak jaminan harus dihormati oleh undang-undang kepailitan. G. Asas proses putusan pernyataan pailit tidak berkepanjangan. Suatu undang-undang kepailitan harus menjamin proses kepailitan berjalan tidak berlarut-larut. H. Asas proses putusan pernyataan pailit terbuka untuk umum. Mengikat putusan pernyataan pailit terhadap seorang debitur berdampak luas dan menyangkut kepentingan banyak pihak, maka harus diketahui masyarakat luas. I. Asas pengurus perusahaan debitur yang mengakibatkan perusahaan pailit harus bertanggung jawab pribadi. Bahwa pengurus yang lalai terhadap keuangan perusahaan harus bertanggung jawab secara pribadi. J. Asas memberikan kesempatan restrukturisasi utang sebelum diambil putusan pernyataan pailit kepada debitur yang masih memiliki usaha prospektif. Tidak memudahkan debitur yang tidak membayar utang. K. Asas perbuatan yang merugikan harta pailit adalah tindak pidana, memuat ketentuan sanksi pidana terhadap debitur. Pasal 1132 KUH Perdata menentukan bahwa setiap pihak atau kreditur yang berhak atas pemenuhan perikatan haruslah mendapatkan pemenuhan perikatan harta kekayaan pihak yang berwajib secara 1. Pari passu secara bersama-sama, 2. Pro rata atau proporsional dihitung berdasarkan piutang masing-masing. Yang kedua, asas-asas Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Keberadaan undang-undang ini didasarkan kepada sejumlah asas-asas kepailitan, yaitu A. Asas keseimbangan, ketentuan yang mencegah terjadinya penyalahgunaan peranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur dan tidak beretikat baik. B. Asas kelangsungan usaha, perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan. C. Asas keadilan, ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. D. Asas integritas, sistem hukum formal dan hukum materialnya merupakan suatu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum secara perdata nasional. Baiklah, itu adalah hasil dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.